Haleluya, kita semua bersyukur hari ini, amin. Yang bersyukur hari ini boleh katakan di samping kiri kanannya, yuk kita siap memulai ibadah. Yes, haleluya. Bapak Ibu dan brother sister semua, mari saya undang kita semua untuk kita sama-sama mau masuk dalam hadiratnya. Kita sama-sama memuji, membesarkan namanya. Tapi jauh sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa dan mari kita berdoa. Maha besar Bapa dalam kerajaan surga, Bapa kami puji, kami sembah, kami sapa lewat anakmu Yesus Kristus. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini yang Kau berikan Bapa. Hari ini Bapa kami akan memulai ibadah kami. Biarlah awal pertengahan hingga boleh berakhirnya boleh Engkau tuntun dan berkati Bapa. Setiap kami Bapa yang melayani kami siap Bapa, dan setiap kami jemaatmu Bapa kami siap untuk memuji membesarkan namamu Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, dan hanya dalam anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Bersyukur Bapa, kami mau datang di altar-Mu Tuhan, kami mau datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu.
pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Kuasa Allah terjadi, kuasa Allah terjadi saat datang di altarnya. Mari kita sembah Dia. Kuasa Allah terjadi, pemulihan Tuhan terjadi. Kami bersujud di hadapan tatamu. Kami bersujud di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Engkau mengubah hidup kami Bapa. Engkau ampuni kami Tuhan. Engkau bebaskan kami dari setiap belenggu dosa. Yesus, Engkau hadir Bapa. Engkau melepaskan kami Bapa. Engkau membebaskan kami di depan tatamu. Kami bersujud Bapa. Kami datang Tuhan. Kami yang tak layak Engkau layakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan hanya untuk Engkau Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan kami persembahkan hanya untuk Engkau. Segenap hati kami Tuhan dan jiwa kami hanya untuk Engkau. Kami tak mau ketinggalan Tuhan. Kami tak mau ketinggalan Bapa. Tuhan kami mau menjadi semakin serupa dan segambar dengan-Mu Bapa. Kami tak mau ketinggalan Tuhan. Kalau orang lain Engkau selamatkan Bapa, kami percaya kami akan Engkau selamatkan Tuhan. Kalau orang lain Engkau tolong Bapa, kami percaya kami akan Engkau tolong Tuhan. Ini perkataan iman kami Bapa. Kami percaya kepada kuasa Allah yang dahsyat. Kami percaya pada perkara-perkara yang Kau izinkan, pada setiap hal yang Kau kehendaki terjadi di muka bumi ini Tuhan. Ini hidup kami. Kami siap dilibatkan oleh Kau Tuhan. Yesus, terima kasih Mari kita makin merendah di hadapan hadirat-Nya. Kita semakin merendah di hadapan hadirat-Nya. Kita mengatakan Tuhan ini aku. Tuhan ini aku Tuhan. Pakai hidup aku makin dahsyat.
Haleluya. Kami mau semakin terhubung denganmu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Brothers and Sisters, kita sama-sama katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi kita katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama kita katakan, terhubung denganmu. Ini kami Bapa, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Coba kita semua untuk panggil berdiri. Aku selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Lebih percaya lagi kita katakan, ku terhubung denganmu, ku selalu melekat di kepada hamba-Nya. Kami persilakan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, ketika dengan sepenuh hati kami memuji nama-Mu, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan ketika kami dengan segenap hati dan penuh kesungguhan kami menyembah Tuhan, Engkau bersemayam di dalam penyembahan kami. Dan ketika kami duduk bersimpuh di kaki-Mu
untuk kami boleh menambatkan kerinduan hati kami, untuk kami boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Engkau akan berkata-kata kepada kami, karena firman-Mu berdaulat atas kami. Mari ya Allah Roh Kudus, Engkau menyentuh setiap hati kami. Engkau curahkan pengurapan baru atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga ketika firman-Mu diperkatakan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan tertanam di dalam setiap loh-loh hati kami, dan akan bertumbuh menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui hamba-Mu dan yang penuh dengan keterbatasan ini, mari Tuhan, Engkau berotoritas. Mari Tuhan, Engkau memperlengkapi hamba-Mu ini ya Bapa. Hikmat marifat yang daripada-Mu, kewibawaan surgawi turun ke atas hamba-Mu, pengurapan Engkau nyatakan bagi hamba-Mu, sehingga setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir dan lidah hamba-Mu penuh dengan urapan yang daripada Tuhan, sehingga firman-Mu akan mencelikkan setiap mata rohani kami, akan membuka telinga rohani kami yang tuli, dan akan membangkitkan jiwa kami yang lumpuh, sehingga firman-Mu memulihkan hidup kami. Mari Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman. Yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, dipersilakan duduk. Suatu kehormatan yang sungguh luar biasa yang Tuhan percayakan kepada saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu, jemaat yang terkasih. Ini saya sempat diminta untuk khotbah di gereja suhu saya. Ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Ya, sebelum firman Tuhan disampaikan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Yotam Supratiknya. Saya asli orang Jawa. Istri saya orang keturunan Chinese. Jadi bergabunglah Jawa dengan Chinese. Melahirkan 3 orang anak, 2 orang putra, 1 orang putri. Ya. Anak yang pertama sudah umur 32, tapi belum ada gandengannya, belum Tuhan kirimkan. Mudah-mudahan di sini stok banyak, ya Ibu Gembala ya, bisa jadi pesanan. Ya. Kemudian yang kedua, umur 27. Yang terakhir, yang bontot, umur 22 tahun. Saya dipercaya oleh Tuhan untuk menggembalakan GBI TCC Cikupa, baru 2 tahun berjalan. Ya. Itu sedikit perkenalan yang boleh saya sampaikan. Mari Bapak Ibu kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk kita sejenak berkonsentrasi untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saya mau bertanya Bapak Ibu, pernahkah di dalam hati kita terlintas suatu pertanyaan? Untuk apa saya diciptakan? Ya. Untuk apa saya dilahirkan? Ya. Untuk apa saya ada di Tangerang ini? Untuk apa saya ada di Jakarta sana? Dan untuk apa saya ada di Unity? Ya. GBI Hope ini ya. Pernah enggak kita bertanya-tanya di dalam hati kita?
Atau mungkin mengalir sajalah hidup ini. Ya mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya demikian. Tetapi satu hal yang harus kita bawahi, yang harus kita garis bawahi, saudara, maksud saya, di mana segala sesuatu yang ada dan di mana kita ada dan di mana kita dilahirkan, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Semua ada dalam planningnya Tuhan. Untuk apa Tuhan menciptakan saya dan saudara? Untuk apa Tuhan izinkan saudara tinggal di Tangerang ini? Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Bahkan firman Tuhan katakan, satu helai rambut kita jatuh dari kepala tanpa seizin Tuhan tidak akan pernah jatuh. Amin. Ya. Berarti di sini semua ada dalam rencana Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan saya dan saudara, Tuhan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat luar biasa. Ya. Tuhan punya tujuan yang pasti. Tuhan tidak menciptakan seperti orang main dadu, tinggal lempar aja. Ya, nanti yang muncul apa? Enggak. Tetapi Tuhan menciptakan saya dan saudara memiliki tujuan yang pasti. Yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk masuk dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu ketika saya dan saudara hidup tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, berarti kita tengah memberontak di hadapan Tuhan. Amin. Setuju? Ya. Karena yang namanya Tuhan menciptakan saya dan saudara itu untuk kesukaan Tuhan. Karena kita diciptakan, karena kita ada. Demikian juga kalau kita ada di dalam community hope di sini, saudara. Enggak secara kebetulan kita bergabung di tempat ini. Ketika saya dari gereja lama, doa saya sampai pensiun saya di gereja ini. Enggak ada mimpi saya ada di GBI, enggak ada. Sedikit pun enggak ada. Tetapi enggak tahu Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan, Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Sehingga saya boleh saat ini ada di hadapan saudara. Ya, itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Ya. Saudara, suatu pertanyaan, apakah arti hidupmu? Mari kita buka di dalam Yakobus. Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dikatakan oleh Yakobus, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Perhatikan ini saudara. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau ada pertanyaan, apa arti hidupmu? Saudara, apa kira-kira jawaban saudara? Ya. Apa arti hidupmu? Jawabannya simpel saudara. Jawabannya tergantung saudara memandang dari sudut mana saudara hidup. Itu akan menemukan jawaban. Apa arti hidup? Saudara, ketika saya bertanya kepada orang di luar sana banyak, ya, bagaimana Anda memandang kehidupan Anda? Ya, perhatikan di sini saudara. Bagaimana Anda memandang kehidupan Anda?
Kalau kita perhatikan, kalau kita definisikan tentang kehidupan ini saudara. Dan bagaimana cara kita memandang dalam kehidupan itu sangat menentukan masa depan kita. Ya. Bahkan sangat menentukan bagaimana kita harus hemat, bagaimana kita harus membelanjakan uang, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berlaku. Ketika kita memandang suatu kehidupan, suatu prinsip hidup kita itu seperti ini Pak. Saudara, jawabannya banyak sekali. Ada beberapa jawaban saudara. Tetapi saya mengambil 3 contoh. Ya. Ada di luar sana orang mengatakan bahwa kehidupan sebagai atau kehidupan bagai sebuah perjalanan. Perhatikan. Apa saudara? Kehidupan bagai sebuah perjalanan. Hidup sering dibayangkan sebuah perjalanan yang harus dilalui. Enggak tahu itu jalannya terjal, enggak tahu itu jalannya rusak, enggak tahu itu jalannya berkelok. Ya. Sesusah apapun yang namanya perjalanan harus diselesaikan. Ya. Itu prinsip pandangan ini saudara. Ya. Lalu orang yang kedua menjawab bahwa kehidupan ini bagaikan roda. Pernah dengar saudara? Halo? Kehidupan ini bagaikan roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan kadang-kadang berputar-putar. Saudara. Ya. Ini pandangan tentang kehidupan. Dan ketika pandangan ini menjadi prinsip kehidupan seseorang, apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus dilakukan? Mengalir aja. Toh akhirnya nanti saya ada di bawah. Toh akhirnya tiba saatnya nanti saya ada di atas. Toh pada akhirnya saya berputar-putar. Ini prinsip kehidupan ini. Yang ketiga saudara. Kehidupan bagaikan permainan kartu. Saudara harus memainkan kartu yang dibagikan kepada saudara. Jadi kalau orang memiliki prinsip kehidupan itu bagaikan permainan kartu, saudara suka-sukanya hidup. Ya, tergantung kehidupan saya yang menentukan. Ya, mau saya banting as, atau kartu apa, tinggal saya pinter-pinternya mainkan kartu yang dibagikan. Ya. Itu prinsip kehidupan bagaikan permainan kartu. Lalu saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini. Ya. Bagaimana pandangan saudara tentang kehidupan? Halo? Ada orang di sini saudara? Ya. Bagaimana pandangan saudara tentang kehidupan itu sendiri? Ya. Saudara mungkin mendasarkan kehidupan ini pada pandangan tersebut di atas, 3 pandangan tadi. Apakah prinsip ketika pandangan ini menjadi prinsip kita, saudara? Karena prinsip ini, gambaran ini, metafora ini, menjadi dasar dalam kehidupan kita. Ketika kita salah memandang suatu kehidupan, kita akan salah langkah. Saudara. Ya. Pandangan ketika pandangan tersebut di atas tadi, pandangan yang keliru, saudara. Allah menciptakan kita
Untuk apa saudara? Untuk kesenangan dia. Untuk memuliakan namanya. Supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Dan kita harus berani menentang pandangan itu. Tidak seperti itu, saudara. Dan kita akan kembali ke tujuan semula. Bagaimana kita memandang kehidupan yang sudah direncanakan, yang sudah dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa. Sehingga kehidupan yang kita lalui, kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang kita kerjakan ini sesuai pada rancangan Tuhan. Karena ketika kita meleset dari rancangan Tuhan, berarti kita melawan Tuhan. Ya. Jangan menyamakan diri kita. Memiliki 3 prinsip atau banyak prinsip orang yang memandang kehidupan ini. Dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12. Ayat 2. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita mau dialihkan ke pandangan dunia, kita tetap pada jalur yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Saudara. Lalu pandangan Alkitab bagaimana? Kehidupan dari sudut pandang Allah itu yang bagaimana, Pak? Coba kita perhatikan, saudara. Alkitab memberikan 3 pandangan sekalipun banyak. Ya. Tapi mau saya ajak kita merenungkan bersama-sama. Ya. Alkitab memberikan 3 pandangan yang mengajarkan kita tentang pandangan Allah. Ya. Perihal suatu kehidupan saya dan saudara. Ya. Pandangan yang pertama, saudara. Ya. Kehidupan adalah sebuah apa, saudara? Kehidupan adalah sebuah ujian. Mengapa ya? Kok kehidupan dikatakan sebuah ujian? Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara perhatikan. Apa yang diuji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara ini? Banyak hal, saudara. Baik itu hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang tidak kita sukai, itu ada di dalam ujian. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita yang menghadang, yang menghalangi, yang ada dalam pergumulan saya dan saudara, semua terjadi seizin Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar izin Tuhan. Semua ada dalam izin Tuhan. Bahkan Tuhan turut bekerja di balik ujian tersebut. Saudara, Allah terus-menerus menguji karakter kita. Karakter yang kita miliki ini bagaimana? Bagaimana karakter kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang percaya? Apakah sama dengan karakter yang ada di luar sana? Ketika kita misalnya naik motor, ya, apalagi anak-anak muda gitu sedang naik motor, ya, tidak menghiraukan lingkungan, tidak menghiraukan orang di sekitarnya, tidak menghiraukan bahaya. Membahayakan bukan hanya
bagi dirinya sendiri, tapi bagi pengendara yang lain. Ya. Itu berbicara tentang karakter. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertutur kata sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Hidup yang diperbaharui dari hari ke hari. Bagaimana karakter kita? Ya. Dan juga Tuhan juga menguji iman kita. Supaya iman yang kita miliki ini iman yang tahan banting, iman yang militan, iman yang kuat. Itu maksud dan tujuan Tuhan untuk menguji iman kita. Oh, kalau lagi happy, lagi semua sesuai dengan pengharapan kita, haleluya, puji Tuhan. Tetapi kalau kita diperhadapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ya. Ketika kita mulai menggerutu di hadapan Tuhan, malas berdoa, malas baca Alkitab, terlebih malas ke gereja. Ya. Itu perlu diuji, saudara. Ya. Bagaimana dengan kasih kita? Bagaimana kasih yang kita miliki? Ketika kita tersinggung, ketika kita disakiti, ketika kita difitnah, ketika orang teman kita ngomongin teman kita, berlaku curang kepada kita. Disitulah kasih kita diuji. Bagaimana kasih kita? Ketika kita merasa tersakiti, ketika kita merasa tidak salah tapi diperlakukan tidak adil. Bagaimana kita bisa mengampuni? Bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan itu kepada sesama kita, kepada saudara kita, kepada teman kita, saudara. Ini masalah kasih. Saudara perhatikan. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang, maka Bapamu yang di surga pun tidak akan pernah mengampuni kita. Amin? Ya. Saudara, ini hal yang kelihatannya biasa-biasa saja dalam Alkitab. Kalau kita hanya biasa-biasa saja menyikapinya. Tetapi ini hal yang luar biasa yang harus kita perhatikan dengan seksama. Jika kita mengampuni sesama kita, Bapa kita akan mengampuni kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa mengampuni sesama kita, siapapun itu, saudara, siapapun itu, maka Bapamu tidak akan pernah mengampuni kita. Ini simple, tetapi ini bahaya, saudara. Ketika kita masih menyimpan kebencian, kekecewaan, akar pahit dalam kehidupan kita, maka doa-doa kita akan mentok sampai pelapon ini. Nandok, orang Jawa bilang. Mentok, enggak sampai ke sana. Ya. Enggak nyampe, saudara. Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, yang membuat Allah tidak seakan-akan tidak menolong kita, bukan kurang panjang tangan Tuhan. Dan bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar doa kita. Tetapi yang membuat penghalang doa kita, yang membuat pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa yang belum dibereskan. Ini penting sekali, saudara. Ya, penting sekali. Ketika kita menyimpan akar pahit, kebencian, kekecewaan yang tidak kita selesaikan, maka itu akan menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Justru yang rugi kita bukan orang yang sudah ketawa ketiwi di sana, saudara. Tetapi kalau kita bisa seberat apapun, sebesar apapun kesalahan saudara kita, teman kita, relasi kita, lepaskan pengampunan. Amin. Maka engkau akan dilepaskan dosamu oleh Tuhan. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan sama-sama. Ya. Integritas kita diuji oleh Tuhan. Integritasmu, integritas saya dan saudara. Dan juga kesetiaan kita.
Sejauh mana kesetiaan kita di hadapan Tuhan? Masih ada bangku-bangku yang kosong. Ya, ini tanda-tanda orang-orang yang enggak setia. Bagaimana kesetiaan kita? Kita akan masuk dalam rencana Tuhan. Kesetiaan kita ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, ketika kita melakukan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu perlu diuji. Karena orang yang setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Amin. Oleh sebab itu ketika Tuhan mempercayakan hal yang kecil, setialah dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Ini hal yang kedua, saudara. Ya. Hal yang kedua, ini pandangan Alkitab. Ini pandangan Allah tentang kehidupan manusia. Kehidupan adalah sebuah apa, saudara? Halo? Sebuah kepercayaan. Kalau kehidupan adalah sebuah kepercayaan, berarti suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena ini sebuah kepercayaan. Saudara. Ya. Apa kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita? Banyak hal, saudara. Waktu, tenaga, kepandaian, jabatan, talenta, kesempatan, bahkan harta benda. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Amin. Pemberian Tuhan. Suatu kepercayaan yang dipercayakan kepada saya dan saudara. Artinya, saya dan saudara ini adalah penata layanan Tuhan. Orang yang dipercaya untuk mengelola apa yang Tuhan titipkan kepada saya dan saudara. Apapun itu. Ya. Makanya ketika waktumu diminta untuk pelayanan di gereja, berikan itu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sukacita. Ya. Tenagamu, bahkan kepandaianmu ketika kamu bisa mendharma baktikan kepada pelayanan, dalam pelayanan, lakukan itu. Dan apa saja, bukan hanya di pelayanan. Bahkan harta yang Tuhan titipkan kepadamu. Kalau kita menyadari bahwa semua ada suatu kepercayaan, suatu titipan yang Tuhan nanti satu saat, Dia akan meminta pertanggungjawaban kepada kita, berarti kita akan melakukan dengan seksama. Amin. Ya. Seberapa persen jemaat di Hope ini memberikan atau mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan? Gak tahu itu lewat ucapan syukur, lewat persembahan, lewat persepuluhan. Hati-hati, di media sosial banyak pengajaran-pengajaran, gak perlu bayar perpuluhan. Ya. Wong Tuhan itu sudah kaya kok, dan itu hanya untuk pendetanya aja. Ya. Bikin kaya Pak Gembala aja. Ya. Seringkali seperti itu. Padahal itu ketika kita mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, itu suatu ungkapan syukur kita. Itu suatu pengakuan bahwa itulah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara kenal Ayub, tahu Ayub. Kurang apa dia? Dia adalah orang yang kaya. Dia memiliki semuanya. Bahkan Allah mendemonstrasikan di hadapan iblis bahwa Ayub ini orang yang saleh. Tetapi diuji. Dan ketika kepercayaan Tuhan itu diambil, dia mengatakan dengan lantang, ya, aku dilahirkan dari kandungan ibuku telanjang, maka aku akan kembali ke sana dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah
nama Tuhan. Itu pengakuan statement yang mengakui otoritas Allah. Bahwa semua yang kita miliki, bahkan kehidupan pun menjadi milik Tuhan. Itu sebuah kepercayaan. Perhatikan di sini, saudara. Sebuah kepercayaan. Ketika kita memberi persembahan, hitung-hitungan. Saudara, ya, waktunya mungkin worship leader, yuk kita siapkan persembahan yang terbaik katanya. Bahkan pengakuan kita persembahan yang terbaik. Ketika kita buka dompet, saudara. Saudara punya dompet? Kalau dompet saya enggak ada isinya, saudara. Ya. Dompet ini isinya ada 100.000 misalnya. 50, 20.000, 10.000, 5.000. Ketika persembahan itu diedarkan, kita buka dompet, kita pilih yang mana, saudara? Halo? Kita pilih yang mana? Pengakuan dosa ini. Ya. Kita pilih yang mana? Saudara? Hah? Yang 50, yang 5.000? Kadang-kadang kita kasih tukang parkir pun 5.000, saudara. Kalau sudah lama parkir ya, saudara. 10.000, 20.000, atau mungkin inilah yang paling gede lah. Karena kan memberikan yang terbaik. Amin. Memberikan yang terbaik. Kasihlah 100.000. Amin. Itu memberikan yang terbaik. Itu mengakui otoritas Tuhan. Bahwa semua yang kita miliki adalah titipan. Kita ini adalah pengelola miliknya Tuhan. Kita ini adalah penata layanan Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Ya. Kalau kita lakukan, maka saatnya Tuhan akan mempertanggungjawabkan. Sekali lagi saya minta, ya, kita buka di dalam Matius. Ayatnya, kalau kita baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan, saudara ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Dikatakan kalimat selanjutnya apa, saudara? Masing-masing menurut kemampuannya, lalu ia berangkat. Diberikan masing-masing sesuai dengan kemampuan. Berarti apa yang dipercayakan Tuhan itu berbeda-beda, saudara. Sesuai dengan kapasitas kita. Ya. Nah, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Yang kedua, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Yang ke-18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Masing-masing mengerjakan, tetapi yang 1 talenta menguburkannya. Ya, apa dikatakan ayat yang ke-19? Kita baca bersama-sama, saudara. Ayat yang ke-19. Kita sudah buka ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya, melakukan apa, saudara? Perhitungan kepada mereka. Minta pertanggungjawaban apa yang dipercayakan kepada mereka. Demikian juga Tuhan saatnya nanti. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari saya dan saudara. Hati-hati. Yang terakhir, saudara. Kembali ke ya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Kehidupan adalah sebagai penugasan sementara. Rick Warren dalam bukunya
kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Mengatakan bahwa kehidupan manusia ini tengah menjalankan tugas. Menjalankan apa, saudara? Menjalankan tugas. Tugas dari siapa? Tugas dari Tuhan yang harus dikerjakan. Yang Tuhan percayakan. Tetapi waktunya enggak lama. Waktunya singkat. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang diberi tanggung jawab, yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengemban tugas, jangan ditunda-tunda lagi. Mari sekarang, mari kita sekarang. Jangan tunda, jangan besok, jangan lusa. Kebiasaan kita menunda waktu, menunda kesempatan. Masih ada kok waktu. Padahal kita sudah ingat apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Ketika kita ingat, ketika kita tahu, kerjakan sekarang. Jangan tunda. Ketika kita memiliki komitmen baca Alkitab, jam sekian pagi, jangan tunda. Nantilah, habis cuci piring, habis ini, jogging. Nanti tunda, akhirnya tergeser. Ya. Ketika dikatakan hari ini, kerjakan. Amin, saudara. Kerjakan. Ya. Saudara, perlu kita sadari sesadar-sadarnya bahwa kehidupan kita di bumi adalah suatu penugasan sementara. Alkitab penuh dengan pandangan yang mengajarkan tentang sifat kehidupan di muka bumi, yaitu bersifat singkat, sementara dan fana. Bahkan kehidupan digambarkan seperti kabut, nafas, dan segumpal asap. Sebagaimana Alkitab berkata demikian, saudara. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sesingkat itu kehidupan kita. Ketika kita hari ini diingatkan oleh Roh Kudus melakukan sesuatu yang baik, lakukan hari ini, saat ini, saudara. Siapa yang berani menjamin kehidupan kita 1 jam yang akan datang? Halo? Siapa yang bisa menjamin? 1 jam, 1 hari mungkin. 1 minggu ke depan. 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Tidak ada yang bisa menjamin, saudara. Oleh sebab itu ketika Tuhan mempercayakan kesempatan kepada kita saat ini, lakukan, kerjakan saat ini juga. Apalagi anak-anak muda itu harus punya energik. Ya. Tapi jangan cepat kelewat, orang Jawa bilang. Ya. Cepat tepat. Ya. Kalau Tuhan memberikan tugas kepada kita, bahkan tugas yang paling besar yang Tuhan berikan sebagai visi misi gereja kita, GBI, menuntaskan amanat aku. Amin. Menuntaskan amanat aku. Apa yang bisa kita kerjakan ketika ada teman kita yang biasa duduk di bangku ini, tengah ini saudara, enggak datang hari ini. Apa yang saudara lakukan? Itu kan tugasnya Pak Gembala biar ngunjungilah. Atau Ibu Gembala atau ya pengerja-pengerja yang lain. Itu kan yang penting saya rajin, yang penting saya setia. Ini orang-orang egois. Ya. Padahal sebenarnya ketika kita WA, halo, gimana? Tadi kok kayaknya enggak lihat saya. Lagi kemana ya saya? Lagi kemana ya kawan? Pernah kita lakukan itu, saudara? Halo? Rasa peduli kita. Hal yang kecil, hal yang sepele kelihatan, saudara. Tetapi kalau kita kerjakan, hal yang kecil ini menjadi besar. Amin. Menjadi hal yang luar biasa.
Coba kita lakukan itu. Kita merasa memiliki, kita punya loyalitas dalam unity, dalam persekutuan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ini kepercayaan, ini tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan secara kebetulan kita ada di gereja ini. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Supaya lewat kehadiran kita di sini, gereja kita akan semakin bertumbuh. Amin. Gereja kita akan semakin berkembang secara luar biasa. Melalui kalau kita masing-masing pribadi lepas pribadi sadar akan tanggung jawab kita, apa yang Tuhan tugaskan kepada kita, maka enggak perlu waktu yang lama. Enggak perlu waktu yang lama. Tuhan akan tambah-tambahkan. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa baru. Amin. Karena kita merasa memiliki. Sekecil apapun kontribusi kita kepada gereja, kontribusi kita kepada pelayanan, sangat berdampak luar biasa. Saudara, Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, laksanakan tugas saudara sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan. Bahkan dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 39, ya, dikatakan, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Waktu adalah sangat berharga, saudara. Jangan pernah kita menunda waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Lakukan sesuatu yang baik, yang mendatangkan berkat bagi sesama kita dan bagi kehidupan kita. Amin. Ya. Bahkan dikatakan oleh Ayub, sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Karena bayang-bayang itu cepat hilang, saudara. Cepat musnah. Oleh sebab itu, kita harus menyadari kehidupan kita sebagai duta-duta Allah. Sebagai orang-orang yang tengah diuji. Sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Apapun yang kita miliki, Tuhan yang empunya. Dan Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk kita kerjakan. Anak-anak muda, orang-orang tua, kita punya tanggung jawab yang sama untuk pekerjaan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bangun community di rumah kita, mesbah keluarga, lingkungan kita. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, bukan secara kebetulan. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Tuhan ingin supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga Tuhan menempatkan saudara dan saya dimanapun kita ditempatkan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Satu jiwa dapat kita kembalikan kepada Tuhan. Maka malaikat-malaikat di surga akan bersorak-sorai. Apa artinya hidupmu? Tergantung saudara mendefinisikan kehidupan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya, Yesus. Ini hidup kami, Tuhan. Kami menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam otoritas Tuhan. Yes. Biarlah kami melihat kehidupan kami sebagaimana Tuhan melihat kehidupan kami. Sehingga kami boleh masuk di dalam rencana Tuhan yang mulia, di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sekalipun kami harus menghadapi ujian yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, iman kami tetap kuat, iman kami tetap setia, kasih kami tetap kasih yang mula-mula yang datangnya daripada Tuhan. Amen. Dan kami boleh melakukan, mengerjakan, boleh mengelola, boleh Tuhan memanage apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Entah itu kepandaian, jabatan, kedudukan,
bahkan harta yang kami miliki. Ini adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan ajar kami untuk mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena waktu kami singkat, waktu kami sedikit, kami tidak tahu sampai kapan kami harus hidup. Tetapi ketika Engkau mempercayakan waktu kepada kami lakukan dengan seksama, kami lakukan dengan sepenuh hati, kami lakukan dengan penuh dedikasi, dengan penuh kebulatan tekad hati kami ya Bapa. Kami rindu lawatan Tuhan dinyatakan bagi umat-umat-Mu, bagi jemaat-Mu, sehingga sepulang kami dari tempat ini, kami tidak membawa tangan hampa. Kami akan membawa kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami menyadari bahwa ujian yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan, kepercayaan yang Tuhan percayakan untuk kami kelola dengan baik. Apa yang Tuhan berikan tugas kepada kami akan kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Itulah komitmen kami, itulah kerinduan kami. Biarlah Roh Kudus meneguhkan kerinduan kami. Biarlah Roh Kudus akan meneguhkan setiap kebenaran firman-Mu, bahkan menerjemahkan kalimat demi kalimat kepada setiap kami, sehingga kami lebih lagi memahami akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau kerjakan sesuatu yang luar biasa bagi jemaat-Mu di tempat ini, sehingga jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang misioner, menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang tangguh, menjadi jemaat yang pembawa berita kabar baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya, kita akan menutup ibadah kita dan mari kita angkat satu lagi ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sejumlah kita semua bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Oh, sikiara daripada labas, sikiara nama. Thank you Jesus, thank you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan kita yang siap menerima berkat dari Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.